4 fakta unik tentang Islam di Korea Utara yang pasti mengejutkanmu. Seperti yang kamu ketahui, Korea Utara adalah negara paling ketat untuk urusan agama. Di sini segala atribut yang berhubungan dengan keagamaan sangat dilarang. Jangankan mendirikan tempat ibadah, menunjukkan diri dengan pernik agama tertentu bisa fatal akibatnya. Meskipun demikian ketat, tapi agama tetap masih bisa bernafas di sana. Rata-rata penduduk Korut adalah penganut Juche. Meskipun demikian, tidak berarti agama lain tidak bisa berkembang di sini. Beberapa agama populer dunia juga mendapatkan tempat termasuk Islam. Hal ini jadi sesuatu yang mungkin tidak pernah disangka banyak orang. Bahkan Islam di sini tidak hanya diakui, tapi diperbolehkan sebebas-bebasnya untuk dijalankan. Namun dengan 1-2 pengecualian. Korea Utara dan Islam mungkin bukan padanan yang pas, tapi faktanya Islam berkembang di sana meskipun sangat lambat. Nah, berikut adalah fakta unik tentang Islam di negaranya Kim Jong-un tersebut. 1. Islam sangat diterima di Korea Utara. Sebagai negara komunis, Korea Utara sudah lama memperlakukan aturan yang ketat soal agama. Tapi pada kenyataannya, Islam seolah mendapatkan lampu hijau di sini. Terbukti dengan data agama yang menyematkan nama Islam di sana, jumlahnya sendiri sangatlah kecil, bahkan tidak sampai 1%. Menurut data yang ada tentang penganut Islam di sana, dipastikan 0% warga Korea Utara memeluk Islam. Jadi sama sekali tidak seorang pun masyarakat asli yang menjadi Muslim. Agama itu sendiri dibawa oleh diplomat serta duta besar di sana. Meskipun jadi minoritas, tapi tidak ada tekanan bagi para orang asing untuk menjalankan syariat Islam. 2. Korea Utara ternyata punya masjid. Membangun bangunan keagamaan adalah hal yang sangat dilarang di sana, apalagi diprakarsai oleh masyarakat. Apapun itu tetap menjadi hak pemerintah untuk menentukannya. Meskipun aturan soal rumah ibadah begitu ketat, namun siapa sangka jika Korea Utara ternyata berdiri sebuah masjid yang cukup megah. Masjid itu terletak di salah satu sudut kota Pyongyang. Bentuknya sendiri cukup apik dengan lafal Allah di bagian puncak menaranya. Masjid ini sendiri ternyata tidak dibangun oleh pemerintah Korea Utara, melainkan oleh kedutaan besar Iran. Masjid ini bisa dibilang sebagai pusat agama Islam di sana. Uniknya, turis muslim yang ingin sholat pun dipersilakan untuk datang ke masjid ini. 3. Perayaan keislaman ternyata dilegalkan. Dunia selalu menganggap Korea Utara adalah negara yang kaku dan kejam luar biasa. Padahal di satu sisi negara ini selalu menunjukkan toleransi yang besar, terutama soal perayaan agama termasuk Islam. Sudah bolak-balik kedutaan RI di sana melakukan berbagai macam acara keislaman, mulai dari Nuzulul Quran sampai dengan Idul Fitri. Tidak ada masalah, pemerintah sana baik-baik saja dengan itu. Makanya ini jadi bukti jika Korea Utara sebenarnya adalah negara yang sangat toleran. 4. Korea Utara secara tersirat mendukung kebebasan beragama. Jangankan agama, potongan rambut saja diatur oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah Korea Utara sebenarnya sangat membebaskan semua orang di bawah naungan mereka untuk memilih agama yang diyakini. Soal kebebasan beragama, Kim Jong-un sendiri pernah mengungkap hal tersebut. Dikutip dari sebuah halaman resmi pemerintah Korea Utara, Kim mengatakan upaya untuk merusak Korea Utara dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal. Dengan menyebut di Korea Utara tidak ada kebebasan beragama, itu benar-benar tidak masuk akal. Sepenuhnya kami menjamin kebebasan berkeyakinan setiap warga negara. Kim Jong-un memberikan statement itu setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan jika Korea Utara tidak menjamin kebebasan beragama di negaranya. Kita mungkin boleh termakan dengan stigma jelek Korea Utara yang kadung disebar selama bertahun-tahun, tapi lihat juga sisi lainnya di mana ternyata negara ini sangat membebaskan agama, termasuk Islam. Besar harapan di masa depan nanti Islam makin besar di sana. Bahkan mungkin akan banyak Muslim yang masuk dalam pemerintahan, sehingga pada akhirnya ini akan mengubah image Korea Utara secara total. Terungkap rudal terhebat yang ditembakkan Korut mampu jangkau Guam, Amerika Serikat.
Korea Utara mengkonfirmasi telah menembakkan rudal balistik jarak menengah Hwasong-12 pada hari Minggu. Itu adalah misil terhebat rezim Kim Jong-un yang mampu menjangkau wilayah Amerika Serikat di Guam. Misil Hwasong-12 adalah senjata terkuat yang diuji tembak rezim Kim Jong-un sejak awal tahun ini. Itu juga yang pertama kali diuji coba sejak 2017. Militer Korea Selatan sebelumnya mengatakan telah mendeteksi peluncuran rudal balistik jarak menengah Korea Utara pada hari Minggu. Uji coba senjata ke-7 Pyongyang sepanjang Januari 2022. Korea Utara belum pernah melakukan uji coba rudal sebanyak itu dalam 1 bulan kalender sebelumnya. Pada pekan lalu, rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut mengancam akan meninggalkan moratorium yang diberlakukan sendiri selama hampir 5 tahun pada pengujian senjata nuklir dan rudal jarak jauh. Pemerintah Kim Jong-un menyalahkan kebijakan bermusuhan Amerika Serikat yang memaksanya meningkatkan kemampuan militer. Uji coba evaluasi rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh tipe Hwasong-12 dilakukan pada hari Minggu, tulis Korean Central News Agency. Media pemerintah Korut seperti dikutip AFP. Tes tersebut mengonfirmasi keakuratan, keamanan, dan efektivitas pengoperasian sistem senjata tipe Hwasong-12 yang sedang diproduksi. KCNA mengatakan tes itu dilakukan dengan menggunakan sistem peluncuran sudut tertinggi untuk memastikan keamanan negara-negara tetangga dan hulu ledaknya membawa kamera yang mengambil foto saat berada di luar angkasa. Ketika pembicaraan damai dengan Washington terhenti, Korea Utara telah menggandakan janji sang pemimpin Kim Jong-un untuk memodernisasi angkatan bersenjata, melenturkan otot militer Pyongyang meskipun ada sanksi internasional. Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya mengikuti pola serupa dengan 2017 ketika ketegangan terakhir mencapai titik puncak di Semenanjung itu, memperingatkan bahwa Pyongyang dapat segera memulai kembali uji coba senjata nuklir dan rudal balistik antar benua. Terakhir kali Pyongyang menguji rudal jarak menengah adalah misil Hwasong-12 pada tahun 2017 yang menurut para analis pada saat itu cukup kuat untuk menempatkan wilayah Amerika Serikat di Guam dalam jangkauan. Rangkaian peluncuran rudal sepanjang bulan ini terjadi pada saat yang sulit di kawasan itu, di mana satu-satunya sekutu utama Kim, China, akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin bulan depan dan Korea Selatan bersiap untuk pemilihan presiden pada bulan Maret.